Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, segala rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuknya, atau dengan kata lain nikmat-nikmatnya, dan salah satu nikmat itu adalah berupa petunjuk. Dan petunjuk yang paling agung, petunjuk yang paling mulia, yang paling mahal harganya adalah petunjuk Islam, petunjuk iman, dan petunjuk ihsan. Jika seluruh makhluk ciptaan Allah, Allah berikan haknya berupa makanan, minuman, usia sampai waktu tertentu, tapi tidak seluruh makhluk Allah atau bahkan tidak seluruh manusia mampu mendapatkan petunjuk yang satu ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah kita butuh petunjuk dari Allah. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita akan menjawab dua pertanyaan pokok pada pembahasan atau pembicaraan kita kali ini. Yang pertama adalah mengapa kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menegaskan dalam kitabnya bahwasannya petunjuk yang kita jumpai, bahkan petunjuk yang kita dapatkan dari perantara makhluk-makhluknya, hakikatnya adalah petunjuk milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam salah satu ayatnya, hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Jika kita mendapatkan petunjuk, arahan, bimbingan dari makhluk, maka hakikatnya itu semuanya tidak akan pernah terjadi, tidak pernah akan bisa kita dapatkan kecuali Allah menghendakinya. Maksudnya seperti ini.
Allah telah menegaskan bahwasannya adalah Allah itu Tuhan semesta alam, yang artinya semua yang ada di alam semesta ini dan semua yang terjadi di semesta alam ini semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala dan termasuk petunjuk di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama tadi, mengapa kita butuh petunjuk dari Allah? Maka jika secara singkat kita jawab, karena petunjuk hanya milik Allah. Sedangkan selain Allah hanya bisa menjadi perantaranya. Bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut membahas ini, jika kita buka kamus apa itu makna al-huda atau yang diterjemahkan dalam bahasa kita petunjuk, maka akan kita dapati beberapa makna. Yang pertama, al-huda itu bisa berarti an-nahar atau sungai. Lalu yang kedua bisa berarti at-tariq, jalan. Petunjuk itu bisa kita artikan dengan jalan. Lalu yang ketiga adalah ar-rasyad, adalah petunjuk itu sendiri. Al-huda war-rasyad jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya sama-sama petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah membayangkan jika Allah menciptakan manusia tanpa akal dan tanpa nafsu, apa kira-kira yang akan terjadi? Pasti dari setiap kita memiliki jawaban masing-masing. Tapi yang jelas, jika kita tidak memiliki akal, maka sama saja kita dengan binatang. Atau bahkan Allah pernah menyindir manusia yang telah dianugerahi akal, telah dianugerahi pendengaran, telah dianugerahi hati, tetapi tidak digunakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Bayangkan, bagaimana jika Allah tidak membekali kita dengan akal, nafsu, dan hati. Dan jika tidak menggunakan itu, Allah gambarkan sekali lagi dalam Al-Quran, mereka lebih sesat daripada binatang. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Mereka punya hati, punya akal pikiran, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat, untuk meraih petunjuk. Mereka diberikan telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik, petunjuk-petunjuk. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pernah kita membayangkan jika Allah tidak mengutus para rasulnya? Tentu kita tidak akan merasakan kehidupan dengan penuh kemajuan seperti ini. Tentu kita tidak akan merasakan kehidupan dengan penuh aturan-aturan atau hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia akan hidup sebagaimana hidup di hutan rimba, yang menang selalu menang, yang kuat selalu menginjak yang kalah, dan seterusnya. Atau bahkan bisa kita gambarkan bagaimana keadaan Arab sebelum Muhammad diutus. Maka keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, sampai-sampai disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena begitu banyak yang tidak diketahui oleh penduduk Arab saat itu. Banyak dosa-dosa, keburukan yang mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka. Begitu Rasul diutus, maka perubahan pun terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama, mengapa kita butuh petunjuk dari Allah? Jika kita termati dalam sehari semalam, doa yang paling banyak kita panjatkan adalah doa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Yakni terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Dan ini diulang setiap kali salat. Jika hanya melakukan salat wajib, berarti setidaknya 17 kali. Jika ditambah dengan salat sunnah rawatib, jika ditambah dengan salat sunnah duha, jika ditambah dengan salat sunnah yang lainnya, berapa kali permohonan ini kita panjatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan tentang ayat ini bahwasannya ini merupakan du'aun wa raqbatun minal marbub ilar rabb, adalah doa dan pengharapan dari penyembah kepada yang disembah. Apa maknanya doa ini? Dullana 'alas siratil mustaqim wa arsyadana ilaih. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus yang engkau ridhoi. Wa arsyadana ilaih, dan beri kami petunjuk untuk bisa menempuhnya, untuk bisa menuju kepadanya. Itu maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang Allah berikan kepada kita, sebuah fasilitas nikmat yang luar biasa untuk kita mudah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu tujuan dari puasa adalah agar kita mendapatkan petunjuk. Termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk rasyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada petunjuk yang kita harapkan melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam proses penciptaan Adam, begitu Adam diciptakan, Adam tinggal di surga, tetapi Adam kemudian melakukan sebuah pelanggaran yang akhirnya diturunkan ke bumi, maka Allah berpesan kepada Adam dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dengan redaksi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku selama hidup di dunia, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Dalam ayat yang lain ditegaskan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan dalam ayat yang lain, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa-siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka pasti akan senantiasa mendapat petunjuk atau terbimbing ia, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka itu merupakan sebuah kerugian baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita cermati Bapak, ibu-ibu, kehidupan para nabi dan rasul itu tidak lepas dari berbagai ujian. Dan salah satu ujian yang banyak dihadapi oleh para nabi dan rasul itu adalah cobaan atau ujian atau fitnah yang datang dari anggota keluarganya sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan? Seperti ini, kita ambil contoh. Nabi Nuh alaihi salam, ia diuji oleh keluarganya yang tidak mengikuti dia. Artinya apa? Keluarganya tidak mendapatkan petunjuk, padahal orang tuanya adalah seorang nabi. Kan'an misalnya yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran, sudah diajak dengan berbagai cara untuk mengikuti Nabi Nuh. Bahkan ketika detik-detik terakhir diajak ia naik ke dalam bahtera, ke dalam kapal. Irkam ma'ana, ayo sini naik anakku Kan'an bersama kami sini agar kamu selamat. Kata dia,
Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, saya mau naik bukit gunung tertinggi biar saya selamat dari banjir bandang ini. Nyatanya apa? Tenggelam bersama orang-orang kafir. Dan Allah katakan, innahu amalun ghairu salih. Perbuatan Kan'an itu bukanlah perbuatan yang saleh. Begitu juga Nabi Ibrahim dicoba dengan ayahnya. Didakwahi berkali-kali, diajak dengan sangat layin, dengan sangat lembut. Wa ya abati, ya abati, ya abati, wahai bapakku tersayang, mari sembah Allah. Lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengarkan engkau? Wala yubsir, tidak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Azar, penyembah patung, bahkan pembuat patung. Didakwahi dengan sedemikian rupa, dengan rajin didakwahi oleh Nabi Ibrahim, tapi apa? Hingga akhir hayatnya pun tidak mendapatkan petunjuk. Dan contoh yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dicoba oleh salah satu anggota keluarganya yang paling ia sayang. Siapa dia? Mungkin kita semua tahu, pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib. Maka begitu sedihnya luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan pamannya untuk bisa mengikutinya, tetapi Allah menghendaki lain. Hingga akhir hayatnya beliau tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa masuk sebagai golongan orang-orang yang muslim atau mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lagi-lagi ini menegaskan bahwasannya para rasul dan para nabi pun tidak memiliki hak untuk dapat memberikan petunjuk kepada yang lain. Dan dalam kejadian kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya hingga akhir hayatnya tidak bisa mendapatkan petunjuk Islam, maka Allah tegaskan dalam sebuah ayat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberi petunjuk. Dan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ditekankan, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, bukan pemberi petunjuk, kata Allah. Nabi ditegaskan demikian. Lasta alaihim bimusaitir, tidak ada kuasa bagimu. Ini menegaskan apa? Rasul dan Nabi itu tetaplah seorang makhluk, seorang manusia, dan lagi-lagi petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah sekalian, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana setelah kita tahu bahwasannya petunjuk benar-benar milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh atau senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rentetan ayat puasa itu jemaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang sempat kami bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan aku ini dekat, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa bagi yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka penuhilah hak-hakku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Maka jika kita ambil intisari dari ayat berikut ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Yang pertama, kita harus senantiasa memenuhi hak-haknya Allah. Apa hak Allah yang utama? Disembah. Maka tidak boleh kita menyekutukannya. Apa hak Allah yang kedua? Diibadahi. Maka kita tidak boleh mengibadahi yang lain. Apa hak Allah yang
yang lainnya diagungkan, dipuji, maka kita tidak boleh memuji, mengagungkan yang lainnya. Lalu yang kedua, setelah kita memenuhi hak-hak Allah, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, wal yu'minu bi, maka kita harus sertai kehidupan kita dengan keimanan. Karena keimanan itu yang akan senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, menjaga hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga harapannya ayat ini dikatakan di akhir, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Demikian jamaah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hada, semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga momentum Ramadan ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah dan senantiasa menjaga keimanan kepada Allah, sehingga petunjuk-petunjuk dari Allah mudah kita dapatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.